Ya, bojong itu baunya harum, ya kemudian rasanya manis. Beliau mengibaratkan orang-orang yang membaca Al-Quran itu seperti bau truja yang baunya harum dan rasanya enak atau manis. Dan mereka yang tidak membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti buah kurma. Ya, buah kurma ini meskipun manis rasanya, akan tetapi tidak ada baunya. Ya, sehingga ya barangkali tidak bisa memberikan aroma aroma wangi kepada yang lain. Maka menjadi seorang muslim memang merupakan anugerah terbesar yang tidak semua manusia mendapatkannya. Ya, akan tetapi untuk menyempurnakan keislaman kita sebagai seorang muslim, maka diperintahkan untuk senantiasa membersamai Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Ya, maka marilah kita menjadikan diri-diri kita sebagai muslim yang memberikan aroma wangi dengan menjadi rajin untuk bertilawah, menjadi rajin bertadarus, menjadi rajin untuk membaca Al-Quran. Ya, sehingga orang lain akan tahu bagaimana manisnya Al-Quran. Ya, ibaratnya seperti makanan atau minuman, ya bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa wah makanan ini manis, lezat atau minuman ini manis jika ya belum mencicipinya. Ya, begitu pula dengan Al-Quran. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, sudah jatuh cinta dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan merasakan bagaimana manisnya Al-Quran. Nah, apakah kita ingin mulia? Ya, maka mari ambil bagian dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai sahabat dalam keseharian kita. Ya, bahkan sebagai obat di kala kita G4S2, yaitu istilah kami. Ya apa itu G4S2? Ya gundah, ya atau gulana, galau, gelisah, ya sedih dan sakit. Ya bahkan S-nya bisa ditambah lagi satu menjadi S3. Ya sedih, sakit dan stres. Ya. Ketika kita dirundung masalah, maka mari kita kembali ke Al-Quran. Kita bertadarus dengannya, ya sehingga semoga dengan demikian hati-hati kita menjadi tenang. Bapak Ibu guru hebat yang kita hormati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Membahas Al-Quran tentu tidak cukup hanya hari ini saja, ya, apalagi hanya dalam beberapa menit saja. Ya, olehnya itu kita sebagai muslim dan muslimah yang ingin hidup mulia, ya maka mari terus belajar dan menambah wawasan kita tentang Al-Quran. Ya, mari terus menyempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Nah, terkait masalah hati, Bapak Ibu, ya maka tentu saja ia dapat memberikan pengaruh kebaikan, ya maupun pengaruh keburukan. Ya, sehingga dengannya seseorang akan hidup mulia, pun sebaliknya tidak sedikit juga orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena jauh dari Al-Quran. Sejatinya Al-Quran ialah ya obat yang bisa menyembuhkan. Ya, Quran surah Al-Isra ayat 82. Di sana Allah menyampaikan dan kami turunkan Al-Quran sebagai suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain daripada kerugian. Bapak Ibu, tidak banyak orang yang menumpahkan kegelisahannya dengan bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir dan doa. Ya, banyak kemudian kita dapatkan juga ya orang-orang yang ketika punya masalah ya kemudian mendatangi tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hanya sedikit orang yang coba mencari solusi atas permasalahan hidupnya dengan membaca Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca ketika sempat-sempat saja. Ya, sementara pada hari-hari yang penting dan penuh kesibukan, Al-Quran kemudian dibiarkan begitu saja. Ya, padahal kita tahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk menuju jalan kebaikan dan keselamatan. Ya, bahkan tidak sedikit di antara umat Islam ini yang ketika keluar rumah, ya isi tasnya ya lengkap. Tapi sayangnya ketika dilihat tidak ada Al-Quran di dalamnya. Ya, tidak sedikit muslim dan muslimah yang ketika bepergian merasa gelisah, ya, tidak bawa Al-Quran. Yang ada adalah kegelisahan tingkat dewa ketika HP-nya terlupa. Ya, bahkan bela-belain pulang ke rumah menjemput HP-nya yang tertinggal, walaupun perjalanannya sudah jauh.
Ya, Al-Quran adalah terminal hati. Yang membacanya merupakan perbuatan yang terpuji dan dihormati. Ya, sebab perbuatan mulia itu dapat menjadi langkah awal bagi seseorang untuk mengontrol kehidupan. Ya, sehingga ya hidup kita bisa mulia. Ya, sehingga dalam menjalani hidup ini berada pada kemuliaan. Bapak Ibu guru yang hebat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membaca Al-Qur'an tak ubahnya melangkahkan kaki kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu guru hebat yang dimuliakan Allah, jika membaca Al-Qur'an sedemikian mulia, jika membersamai Al-Qur'an sedemikian mulianya, maka mengapa kita masih menjauh dari Al-Qur'an saat menghadapi masalah? Ya padahal Al-Qur'an disebut sebagai jamuan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamuan dari Yang Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang yang bersegera mendatangi jamuan istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kelezatan yang menjadi penawar segala duka dan nestapa. Ya termasuk ketika kita depresi, maka insya Allah membaca Al-Quran adalah solusi dari gangguan depresi. Ya gangguan depresi adalah yang kita tahu, yang kita pahami juga salah satu gangguan jiwa yang paling sering terjadi pada manusia. Ya bahkan menurut WHO pada penelitiannya tahun 2000, ya bahwa depresi ini merupakan penyakit dengan urutan nomor 4 di dunia. Ya, baik Bapak Ibu, sebagai penutup, ya semoga kita termasuk orang-orang yang didekatkan dengan Al-Quran, sehingga hidup kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hidup mulia dalam pandangan Allah bukan mereka yang berpangkat atau memiliki jabatan yang tinggi, ya. Sekali lagi kami sampaikan, atau yang tersohor namanya di seantero dunia, ya, akan tetapi mereka yang mau mempelajari Al-Quran, mau membaca Al-Quran, dan juga mau mengajarkan Al-Quran. Ya, kebanyakan umat Islam tidak cerdas memanfaatkan waktunya. Ya, padahal sedikit pun waktu kita ini sangat berharga. Saking pentingnya waktu itu sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam sebuah surah, yaitu Quran surah Al-Asr. Sebab ia tak akan pernah terulang kembali. Ya, 3 hal yang tidak akan pernah didapatkan manusia, ya salah satunya adalah waktu yang terlewatkan. Jadi waktu yang kita lewatkan ya tidak akan bisa kita dapatkan kembali. Meninggalkan Al-Quran merupakan masalah yang besar, dan ini adalah salah satu keluhan yang besar yang dikeluhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah 25 ayat 30. Ya, silahkan Bapak Ibu buka Al-Qurannya. Ya, di sana Allah sampaikan, berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nah, ayat ini menceritakan pengaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sikap dan perilaku kaumnya terhadap Al-Quran. Ya, kendati ayat ini ya berkenaan dengan orang-orang musyrik dan ketidakimanan mereka terhadap Al-Quran. Ya, ayat ini juga mengancam orang-orang yang berpaling dari secara umum. Ya, yang tidak mengamalkannya maupun yang tidak mengambil adabnya. Ucapan atau keluhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan pengaduan beliau ketika masih di dunia. Ya, ketika orang-orang musyrik semakin banyak mencela Al-Quran, ya maka dada beliau terasa sesak. Kemudian beliau mengadukannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang pun ya kita masih mendapatkan ada juga orang yang melecehkan dan menghinakan Al-Quran. Ya masih banyak juga yang meninggalkan, mengabaikan dan tidak memperdulikan Al-Quran. Waliyauzubillah. Semoga kelak di surga Allah Subhanahu wa taala ya kita kemudian yang menyempatkan hadir pada hari ini bisa disatukan dengan kemuliaan dari kebersamaan kita dengan Al-Quran di masa hidup kita di dunia ini. Ya amin, ya Rabbal Alamin. Dan pada majelis yang mulia ini, mari kita banyak-banyak berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan diri-diri kita untuk bisa mencintai Al-Quran. Ya sehingga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Al-Quran Allah kemudian memberikan kehidupan yang mulia kepada diri kita.
Ya, baik demikian pemaparan materi kami. Tentu saja segala kebaikan dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita amalkan dan menjaganya. Ya, lalu segala keburukan dan kesalahan ya tentu datangnya dari pribadi kami dan dari syaitan laknatullah alaih. Ya, kami mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya jika sekiranya selama pemaparan materi ini ya ada perkataan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, karena semua itu tidak ada niat untuk disengaja. Ya, kami tutup dengan beristighfar dan membaca doa penutup. Astagfirullah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kami serahkan kepada moderator, sedikit kami ingin sampaikan kepada para peserta ya bahwa ketika kita masih terbata-bata membaca Al-Quran dan ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, maka insya Allah ya kami khususnya di Kabupaten Wajo, ya lebih khusus lagi di Kecamatan Maniampajo, ya akan menyediakan waktu dan kesempatan kepada kita semua yang mau belajar, ya menyediakan fasilitas untuk kami sama-sama belajar Al-Quran di dalamnya. Ya, jadi silahkan kontak kami, silahkan hubungi kami ya dengan nomor 082 394 434 288. Ya, insya Allah ya kita akan bersama-sama mulia dengan Al-Quran, juga bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Demikian, silakan Pak Makmur. Halo Pak Makmur. Ya, baik, terima kasih Ibu Hasnidar yang sudah memaparkan begitu mendalam tentang bagaimana hidup mulia dengan Al-Quran. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta webinar Terminal Hati, ya kita melangkah ke babak selanjutnya, yaitu tanya jawab. Ya, barangkali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada yang perlu ditanyakan, masalah apa yang belum yang dipahami, ya bisa barangkali bertanya, bisa melalui mikrofon secara langsung dengan Bu Hasnidar, atau bisa juga melalui chat, ya bisa melalui chat ya dengan mengetik pertanyaan yang berada di chat. Ya, Bapak yang atau Ibu-Ibu yang ada yang bertanya, bisa mengacungkan tangan di situ, kemudian ya diaktifkan mikrofonnya, kemudian bertanya langsung ke Bu Hasnidar. Atau bisa juga melalui chat. Ya. Ya, Bapak dan Ibu-Ibu yang barangkali bertanya, ada yang ingin bertanya, ya bisa melalui mikrofon, ya langsung dengan Ibu Hasnidar, ya apa-apa yang belum dipahami atau yang perlu digali masalah apa yang telah dipaparkan oleh Bu Hasnidar. Datang kepada Bapak dan Ibu peserta webinar, ada yang ingin ditanyakan, ya bisa bisa juga melalui chat Bapak atau bisa juga yang peserta. Ini bertanya lewat orang itu. Saya langsung Ya silakan. Iya, ini ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana baca Al-Quran? Yang kami pahami bahwa insya Allah mengapa ya karena yang ada adalah
membaca Al-Quran bagi wanita haid. Apalagi ketika bulan Ramadan yang tentu tidak ingin tertinggal dengan momen-momen yang sangat berharga ini. Maka membaca Al-Quran via HP, insya Allah ya tidak mengapa. Itu yang kami pahami. Wallahu taala alam. Tak usah, Mama. Ya, apalagi jika keseharian kita memang senantiasa bersama dengan Al-Quran. Ya, apalagi kalau status kita adalah penghafal Al-Quran. Ya, maka membaca Al-Quran di wanita haid melalui HP tidak mengapa, insya Allah. Mana bede? Andrehan kaca saula. Bukan di rumah dia. Mau kita di rumah dia sebelumnya. Itu rumah. Hah? Ya, silakan Pak Makmur. Enggak kurang. Ya, masih ada yang ingin bertanya? Bapak bisa melalui mikrofon secara langsung dengan Ibu Asnidar atau bisa melalui chat. Ya, bagaimana ini? Ya, sekarang Bapak masih atau ibu-ibu yang ingin bertanya peserta webinar Terminal Hati, ya bisa ya menekan ya mikrofon, gambar mikrofon, ya bisa juga raise hand ya, di sini, atau bisa juga melalui chat ya, dengan mengetik pertanyaan ya di chat. Ya, Bapak. Ya, sudah diedarkan absennya. Ya, jadi Bapak, Ibu-ibu yang peserta webinar ya, bisa barangkali mengisi chat mengisi absen yang ada di dalam chat untuk menandakan kehadiran Bapak-bapak, Ibu mengikuti acara webinar Terminal Hati Brownies ya Wajo yang bekerja sama dengan IGI Selatan. Ya, Bapak masih ada yang atau Ibu-ibu yang masih ada bertanya? Ya, silakan. Siapa silakan? Ya, ini ada pertanyaan yang masuk, Pak. Ya, silakan langsung. Ya, mana yang afdol membaca surah pilihan seperti Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah setiap hari daripada membaca Al-Quran mulai awal sampai khatam? Ya, terkait surah-surah pilihan, ya namanya juga surah pilihan, ya biasa dibaca ya pada waktu tertentu, misalnya surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat. Ya ini ada dalilnya ya, ada dalilnya yang sahih. Nah, tentu lebih bagus kita mulai bacaan Al-Quran dari awal hingga khatam. Ya, karena ya lebih banyak lagi kita baca huruf-huruf daripada Al-Quran itu tentu saja pahalanya juga banyak kita dapatkan. Ya, jadi itu yang kami pahami ya bahwa lebih baik kita memulai bacaan Al-Quran kita dari awal sampai khatam, ya kemudian kita mengulang lagi, ya terkecuali pada surah-surah tertentu yang dibaca pada waktu-waktu tertentu atau pada hari-hari tertentu. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu yang bisa kami jawabkan.
Ya, Bapak-Bapak masih ada yang ingin bertanya, ya bisa secara langsung dengan melalui mikrofon, ya bisa juga melalui chat. Iya, bentar Ya, dulu, Dina. silakan Bapak. Selesai pikirannya. Kalau ada pertanyaannya, ya bisa melalui chat, bisa juga melalui mikrofon secara langsung dengan tugas leader. Ya, silakan Bapak-Bapak dan Ibu peserta webinar. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, karena ini sangat menarik sekali. Ya, di mana Al-Quran merupakan suatu mujizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya, karena terutama membacanya. Ya, kalau membaca, ya kalau membaca surat kabar, ya tentu ya tidak sama dengan membaca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran yaitu mendapat pahala, tapi kalau membaca SMS atau membaca surat kabar dan sebagainya, ya tentu tidak mendapat pahala ya kalau dibandingkan dengan Al-Quran ini. Ya begitulah mujizat yang diberikan kepada kita Muhammad SAW. Ya dimana juga ini tadi dipaparkan betapa mulianya Al-Quran itu apabila Al-Quran itu diajarkan, kemudian belajar Al-Quran. Ya, ya guys, saya persilakan kepada Bapak atau Ibu-ibu yang ingin bertanya, ya bisa melalui mikrofon secara langsung dengan Ibu Asnidar atau melalui chat. Silakan Bapak. Ya ini masih ada barangkali waktu. Ya, jadi waktu kita sampai apa? Sampai berapa? Jam berapa? 11.30, Pak. Oh, sampai 11.30. Ya, masih ada 19 waktu. menit. Ya, masih ada waktu 20 menit. Ya, jadi saya ya untuk mengisi waktu ini saya persilakan untuk Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang masih ingin perlu ditanyakan ya mengenai bagaimana hidup mulia dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah merupakan ya siapa yang dari segi waktu tadi sudah dijelaskan tempat ya betapa mulianya itu Al-Quran, di mana saja berapa dari kalau waktunya ya tempat ya di mana tempatnya orang ya tentu di mana tentu misalnya di rumah kita membaca Al-Quran berarti rumah kita merupakan tempat yang mulia ya, itu tadi berapa ya, inti daripada mulianya kalau kita bersama dengan Al-Quran. Jadi di mana saja tempat itu ada Al-Quran, ya dibaca, disitulah kemuliaan. Begitu pula tadi ya orang-orang yang mengajarkan, ya, terutama tadi diberikan kepada orang yang mulia, ya, Rasulullah SAW. Jadi kita bisa mencontoh, kita juga mengamalkan, mengajarkan, ya kita juga termasuk orang-orang yang mulia. Ya, ya ada bapak-bapak ibu yang ingin bertanya, silakan barangkali mikrofon atau bisa melalui chat. Halo. Halo. Ya, masih ada waktu. Ya. Masih ada waktu ini untuk
ya sharing dengan Ibu Dinar selaku pemateri tentang ya hidup dengan Al-Quran. Ya, ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa melalui mikrofon, bisa juga melalui chat. Ayo, Ya, jadi bagaimana nih? Iya. Kita bisa tutup barangkali Pak kalau memang sudah difahami. Ya, baik. Ya, karena kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, barangkali karena waktu juga semakin tinggi, maka saya atas nama ya penyelenggara atau moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipasi Bapak dan Ibu peserta webinar dalam mengikuti webinar Terminal Hati Ronis Kabupaten Wajo yang bekerja sama dengan IGI Sulsel sehingga acara ini bisa terselenggara. Jadi sebagai kesimpulan dari apa yang tanpa mengurangi apa yang disampaikan oleh Ibu Hasnila tadi, bahwa ya kita suci Al-Quran adalah diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu mencakup berbagai bentuk aturan hidup yang akan membawa manusia pada tingkat kemuliaan yang tidak akan ditemukan pada kitab atau panduan aturan hidup lain. Dengan Al-Quran pula, manusia akan bisa menjadi sesuatu yang hina jika nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu diabaikan. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan, di mana Al-Quran itu dari segi waktu, tempat, dan orang-orang yang ada Al-Quran, maka itu adalah kemuliaan. Baiklah Bapak, Ibu-ibu peserta webinar yang saya banggakan, barangkali saya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya serahkan kepada host. Silakan Ibu Lilis. Ibu Lilis. baik. Ya. Ya, silakan. Ya. Baiklah, ada Ibu. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Kami dari MKD mengucapkan banyak terima kasih dari Bapak dan Ibu. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semoga apa yang kita terima dari pemateri dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Marilah Bapak dan Ibu, kita menutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Khairul kalam saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tapi Bu, ya, banyak ini di grup yang tidak tahu di mana, mungkin dia tidak tahu di mana caranya untuk resensinya, karena banyak yang bertanya di grup WA. Jadi mungkin tidak bisa dulu langsung diselesaikan ini sebelum ini terjawab. Masih banyak pertanyaan juga di room chat belum terjawab. Mungkin masih bisa dijawab dulu karena masih ada waktu. Pilih 30 kita tutup.
Nih, seperti ini misalnya. Pilih, pilih ini, chat. Nah, kemudian akan muncul di sini. Ini yang kita klik. Ini adalah resensi daftar hadir. Tadi pertanyaannya 2, Bu. Tentang hukum membaca Al-Quran di HP dengan yang mana lebih afdol? Membaca surat pilihan atau memulai baca Al-Quran hingga akhir? Ya, sudah terjawab ya. Sudah. Sudah jawab. Itu, Bu. Sudah Iya. terjawab itu. Sudah. Iya. Ini Ji, Bu, yang masalahnya banyak yang Di tidak mana? tahu Di chat. caranya. Iya. Bertanya. Jadi sementara ini saya fotokan dulu baru saya share ini. Oh ya, banyak yang tidak Share konten. Dia tidak. Mau dicontohkan dulu. Jadi bagaimana recording saya stop? Loh, jangan dulu karena masih banyak yang tidak tahu daftar hadir ini. Enggak, record rekaman. Iya, kalau rekaman sudah disudahi saya dulu, Bu. Oke, terima kasih.